Perkenalkan, nama saya Slamet Abdillah. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Bengkulu. Saya akan menayangkan video PPL2 saya. Selamat menyaksikan. Perempuan. Selamat pagi. Baik, untuk mengawali kita pada hari ini pembelajaran mengenai bahasa Indonesia ya, yaitu materi yang sambungan melanjutkan pada minggu yang lalu tentang teks prosedur. Mengenai hari ini akan kita bahas pembelajarannya mengenai teks prosedur dalam fiksi. Anak-anak semuanya, untuk melancar kegiatan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sesuai dengan ajaran agama kita ya. Silakan ketua kelas. Silakan. Yang kemarin sudah kita pada minggu yang lalu, seperti biasa ada satu wakil peserta didik untuk nasionalisme ya. Silakan. Mana yang kemarin? Siapa namanya? Ya, silakan. Patriot proklamasi.
Terima kasih. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 7? Alhamdulillah, subhanallah. Baik anak-anak semuanya, selamat pagi ya, salam bahagia pada pagi hari ini yang cukup ceria ya. Anak-anak semuanya pada sehat? Sehat. Baik. Coba angkat tangannya ke atas, sebelah kanan. Iya, turunkan lagi. Bagus semuanya ya. Yang penting hari ini refleksnya sudah bagus sekali ya. Anak-anak semuanya kelas 7. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita melangkah ke berikutnya untuk anak-anak kelas 7, ada sesuatu yang unik pada tahun yang akan datang untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka nanti ya untuk anak semuanya. Yang jelas kalian harus motivasi besar, semangat luar biasa untuk meraih atau menggapai cita-cita yang akan datang secara gemilang. Nah, sudah saya utarakan bahwa nilai harga diri kita tinggi adalah pengetahuan, punya sikap, punya keterampilan. Itulah sama dengan uang ya. Uang semakin lama diremes, semakin buruk, tapi nilai harganya masih tinggi. Sama dengan kita. Apapun bentuknya, bagaimana caranya, kalau kita punya pengetahuan, punya sikap, punya keterampilan, insya Allah harga diri kita bagus, baik di masyarakat. Itu yang saya sampaikan. Kemudian anak-anak semuanya, sebelum kita pembelajaran hari ini intinya akan menjelaskan mengenai teks prosedur dalam fiksi. Mungkin anak-anak semua aneh ya mendengarnya. Kok ada di dalam fiksi itu ada teks prosedur. Nah, tapi nanti ada kemungkinan kita ini akan menemukan apa-apa yang ada di fiksi. Mungkin dari isinya, ya, pembicaraannya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian ada ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nanti ada di situ ketemu nanti. Dan nanti anak-anak semuanya, nanti kita belajar keunikan apa yang ada di dalam fiksi mengenai teks prosedur. Saya sangat tertarik sekali setelah membaca, unik sekali apa yang disampaikan pada nanti yang kita bahas tentang novel yang saya angkat itu fiksinya, yaitu berjudul Amelia. Kalau saya baca lewat Google atau media lain, coba kalian nanti mediasi ke media-media yang lain dibaca. Nah, sering membaca ilmunya bertambah. Ya. Padi semakin berisi, semakin banyak ilmunya. Seperti itulah yang saya sampaikan untuk kalian semuanya. Masih semangat? Masih. Baik, saya pernah mengutarakan pada minggu yang lalu bahwa kita akan membahas mengenai teks prosedur, yaitu halaman 93 sampai 95 mengenali teks prosedur dalam fiksi. Tapi artinya itu sama saja memahami teks prosedur dalam fiksi. Nah, dari memahami kita mengenali, dari mengenali kita memahami di situ yang saya sampaikan nanti ya. Nah, saya tanya, mungkin kemarin minggu yang lalu ya sudah saya sampaikan kalian disuruh buka halaman sekian tentang mengenali teks prosedur dalam fiksi atau memahami teks prosedur dalam fiksi. Nah, kalian di rumah mungkin sudah membaca ya buku yang saya bagikan tentang buku pegangan siswa atau peserta didik. Nah, saya tanya ya, mungkin malam tadi sudah belajar semaksimal mungkin ya. Baik, untuk mengawali perlu kita ada pendekatan mengenai kemampuan peserta didik sejauh mana, sebatas mana yang akan kalian terima atau minggu yang lalu ya. Nah, saya tanya, siapa nama tokoh dalam cerita fiksi kultur jaringan? Boleh angkat jari, sebutkan namanya. Paman Unus. Ada lagi kelompok lain mungkin? Amelia. Ini masih duduknya semula ya, belum dibentuk kelompok ya, Naya? Belum ya? Belum ya. Nanti kita insya Allah kita buat kelompok untuk memecahkan masalah pada hari ini. Ada lagi? Sebutkan namanya. Maya. Ya. Siapa? Tenoris. Noris. Oh, saya pikir saya Tenoris ya. Enggak apa-apa, bagus. Ya.
Sebutkan namanya. Nurisai, Ambusai. Benar tak apa yang dikatakan Solhin? Tambusai. Sastra benar? Benar. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, kemudian ini ada satu lagi ya untuk mengawali pembelajaran kita lebih semangat. Kita mengetes dionopsisnya, kemampuan kita di awal supaya nanti kedua, ketiga, langkah berikutnya lebih baik hasilnya pada hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Tuliskan kata-kata berupa ajakan teks prosedur dalam cerita fiksi yang kita akan bahas. Coba, mungkin sudah diketahui pada saya sampaikan minggu yang lalu, disuruh membaca dan lain sebagainya. Ada? Kata-kata berupa ajakan alias perintah seperti tolonglah, ambilkan. Ya, ada? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Ya. Apa namanya? Fadila. Ya, Mufadila. Tolong ambilkan karung bibitnya. Tolong ambilkan karung bibitnya. Bagaimana? Itu termasuk ajakan tak? Oh iya. Ada lagi? Ya, sebutkan namanya. Nina Kumalasari. Karyawan. Bagaimana pendapat yang lain? Diagnostisnya? Ada? Baik. Kita pertanyaan nomor 3. Saya kasih kesempatan satu kali lagi untuk diagnostisnya peserta didik pada hari ini. Apa nama judul fiksi yang kita akan bahas? Ayo. Ya. Kultur jaringan. Diangkat dari novel mana? Novel apa? Amelia. Cukup bagus. Terima kasih semuanya peserta didik ya, yang telah hari ini bisa sukses. 3 pertanyaan saya berikan, semuanya bisa menjawab dengan sempurna. Mudah-mudahan hasilnya pada hari ini baik, bagus ya. Baik. Anak-anak semuanya, untuk berikutnya anak-anak ya, kita akan melihat motivasi untuk kalian. Masih semangat kita akan belajar pada hari ini? Masih. Tentang apa hari ini materi kita? Teks prosedur dalam fiksi. Sudah siap semuanya? Semangat? Tidak loyo? Benar? Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, kita lihat tayangan. Sebelum kita lihat tayangan yang kontennya ya, konten videonya tentang memahami teks prosedur dalam fiksi, kita lihat dulu di papan tulis itu ada di papan tulis di media ya, itu ada pengertian teks prosedur ya. Di sini kita lihat sama ya, teks prosedur kita tambah nanti tanggal berapa hari ini? 11 tahun 2003. Yang kita bahas adalah memahami teks prosedur fiksi. Anak-anak semuanya, yang saya maksud di sini bukan kita pelajaran fiksi, tetapi saya ambil keunikannya mengenai kok ada ya yang namanya teks prosedur itu ada langkah-langkahnya di dalam teks yaitu di dalam pembelajaran fiksi ya ini. Jadi anak disuruh peserta didik kalian semuanya disuruh memahami ya, selain di prosedur biasa itu ada juga di lain materi seperti fiksi ya. Kita akan memperdalam, mempelajari. Nah, dalam aktivitas kali ini anak-anak semuanya yang ada di layar kita yang kita lihat sama-sama ya, bahwa teks prosedur ini aktivitas yang memecahkan suatu masalah yang tadi tidak tersusun, yang tidak terlangka, tidak berurutan, kita urutkan sesuai dengan struktur teks prosedur ya. Itu namanya kita mencari
memahami teks prosedur dalam fiksi. Nah, kemudian anak-anak semuanya dilihat di bagian yang paragraf yang pertama, teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kita akan melakukan sesuatu di mana? Ya di dalam fiksi. Kita akan menemukan adakah ajakan, adakah perintah, adakah langkah-langkah dan sebagainya. Kemudian ada ciri kalimatnya, ya, baik aktif maupun pasif, ya. Itu nanti ada di situ, ya. Apa yang digambarkan di dalam teks prosedur. Kemudian tujuannya memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan tolong ambilkan ember. Nah, nanti di situ ada ketemu yang disampaikan tadi oleh kalian semuanya pada saat diagnostik tadi. Paham ya semuanya? Baik. Kemudian ingat, teks prosedur tujuan untuk memberikan informasi secara berurutan dan terperinci. Kita langsung ke videonya, ya, untuk kontennya. Aku, Maya, Noris, dan Tambusai menginjak-injak agar kulit buah kopi terkelupas, tetapi kulit tanduk tidak sampai lepas. Sekarang tolong bantu ambil air dengan ember. Paman menunjuk ember-ember di sekitar kami. Jua dan Pendi segera mengambil air dari kolam, mengisi 2 ember penuh-penuh. 2 ember itu diletakkan di tengah-tengah. Paman Ulus lantas menyuruh kami menumpahkan buah kopi yang sudah diinjak-injak ke dalam ember berisi air. Kalian perhatikan baik-baik, inilah cara menyortir bibit paling klasik, paling tua. Sebagian besar biji kopi akan tenggelam, sebagian lagi terapung. Biji-biji kopi yang terapung harus dibuang. Juga biji kopi yang ukurannya terlalu besar, terlalu kecil, tidak seragam, dibuang. Itu bukan bibit yang baik. Kami mengangguk mendengarkan penjelasan Paman Ulus. Sepanjang sisa sore kami sibuk menyiapkan biji kopi untuk penyemaian. Setelah menyortir bibit, Paman Ulus menumpahkan abu gosok ke atas biji kopi untuk menghilangkan lendir buah. Memasukkannya kembali ke dalam ember berisi air, merendamnya selama 5 menit di cairan fungisida yang telah disiapkan. Terakhir, bagian yang paling seru adalah ketika kami mulai menanam biji-biji kopi itu di atas bedeng-bedeng tanah gembur bercampur pupuk kandang. Paman Ulus menjelaskan caranya bagaimana posisi biji tersebut ditanam. Kami mulai meraup biji kopi masing-masing. Maya terlihat antusias, tidak peduli kalau wajahnya cemong oleh pupuk kandang. Aku tertawa menunjuk pipinya. Maya hendak menghapusnya dengan tangan yang belepotan, justru menambah cemong. Dikutip dengan penyesuaian dari Berelier 2013, halaman 317 sampai dengan 319. Kalian telah mengenal beragam teks prosedur.
Kalian dapat membandingkan kutipan teks prosedur dalam novel Amelia ini dengan teks prosedur yang kalian baca sebelumnya pada bab ini. Saat membandingkan, kalian dapat mengingat-ingat ciri kalimat, struktur teks prosedur, dan unsur kebahasaan. Baik anak-anak semuanya, kita melihat dari tayangan tadi. Ini cara nanti kalian menyelesaikan pemecahan masalahnya tentang menyusun. Nah, ini yang kita lihat di sebelumnya ya, perhatikan semuanya. Menoleh kepada dua karyawan kontraktor. Karyawan yang disuruh bergegas ke mobil pick up menurunkan karung goni berisi buah kopi. Tadi pagi, Pak. Nah, kita lihat ini sudah dari awal langkah-langkahnya yang pertama, ya. Lihat di bawah karyawan yang disuruh bergegas ke mobil pick up menurunkan karung goni. Tadi paman sudah menarik. Nah, kita mulai dari awal dari sini. Anda ketahuan nanti langkah-langkah berikutnya sampai ke paragraf terakhir itu ada semuanya. Ada ajakan, ada perintah, kemudian langkah-langkahnya, struktur. Tapi memang sangat kita pahami sangat harus ekstra untuk mempelajari bahwa bagaimana menyamakan dengan langkah-langkah teks prosedur ya yang sebenarnya. Tapi ini juga sudah ada ya, ada kata perintahnya, ajakan, kemudian ada apalagi membuat sesuatu ya, dari biji kopi tadi nanti ditanam kembali. Nah, ini adalah melakukan sesuatu yang saya sampaikan tadi di awal pembelajaran mengenai teks prosedur ya. Kemudian anak-anak semuanya, bahwa yang kalian simak nanti kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kita pada hari ini, yaitu teks prosedur di dalam fiksi. Kemudian anak semuanya, bahwa permasalahan nanti dipecahkan melalui diskusi kelompok ya. Nah, ini nanti yang kita bakal ketemu permasalahan kita yang akan disampaikan nanti ya pada kalian semuanya. Nah, langkah-langkahnya nanti sudah ada di pembahasannya, yaitu di buku paket kalian nanti sudah ada di halaman berapa itu? Berapa? 92 dan 93. Oke. Kemudian anak semuanya, kegiatan untuk garis besarnya kalian telah memahami teks prosedur semuanya. Pada minggu yang lalu, pertemuan yang pertama ya, atau pertemuan yang kemarin-kemarin itu sudah disampaikan oleh guru lain, mungkin waktu di SD atau juga pada waktu pertemuan sebelum ya hari ini ya, sudah diselesaikan mengenai bagaimana apa teks prosedur, cirinya ya, kemudian langkah-langkahnya apa, strukturnya bagaimana, sudah Pak Slamet menyampaikan kepada kalian semuanya. Sudah paham ya anak-anak semuanya? Baik, peserta didik silakan ya, berputar. Ini duduknya masih awal ya? Belum membentuk kelompok ya? Belum. Waduh ya, aturan sudah dibentuk kelompok. Baik, untuk mempelajar kita pada hari ini untuk memecahkan masalah, kita sama-sama kelompoknya yang sudah dibentuk mungkin pada pertemuan-pertemuan yang kemarin, tapi hari ini belum dibentuk ya, belum dirubah situasinya. Silakan kembali kelompok yang semula. Silakan, posisinya kemana? Ya. Sudah semuanya? Sudah membentuk kelompoknya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4?
Kelompok 5? Ada. Terima kasih. Baik, anak-anak semuanya, karena sudah dibagi kelompok, saya akan membagikan lembaran kerja peserta di namanya LKP. Kalau dulu LKS, lembaran kerja siswa, sekarang LKPD. Apa LKPD? Lembaran kerja peserta di. Ya, sudah mulai pintar-pintar ya. Ini nanti ada 2 lembaran yang kalian akan untuk menyelesaikan tugas. Permasalahan kita akan dipecahkan sama-sama. Yang satu yang ada angkanya ya, yang kedua urean. Angkanya tidak ditulis. Nanti sudah saya sampaikan ya pada minggu-minggu yang lalu sudah bagaimana cara mengerjakan teks prosedur dalam fiksi ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Silakan dibacakan, disampaikan, dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Levi Alvino dan di sebelah saya ini Rehan Mustaqim. Di sini saya mau mempresentasikan teks prosedur dalam memahami dalam fiksi. Pertanyaan Nanti dibacakan aja ini sekarang. Itulah bukan satunya manjur. atau imbauan cerita tersebut, tuliskan kalimat cerita tersebut dalam lembaran kerja. Bahwa menunjukkan air mengalir, paman menunjukkan air istilah kami. Kalian menunjukkan kita buahnya untuk memperoleh 2000 biji yang di paman utus menyuruh aku Maya Maris dan bisa mengajak agar kulit buah kopi terkelupas, tapi kulit lanjut tidak sampai terlepas. Menurut kalian, apakah kutipan cerita di atas membuat tahapan prosedur yang jelas untuk membuat bentuk jaringan? Petunjuk membuat bentuk jaringan belum cukup jelas. Kutipan novel itu hanya menunjukkan cara mengelupas biji kopi hingga menyimpannya. Setelah membaca kutipan cerita di atas, menurut kalian apakah mudah atau sulit untuk membuat sebuah bentuk jaringan? Tuliskan alasan kalian. Setelah membaca dan memahami kutipan di atas, tidak sulit membuat sebuah bentuk jaringan. Kita hanya membutuhkan bahan dan alat yang mudah ditemukan di sekitar. Kelompok 1 ada Iksan Nusari, Muhammad Iqbal Saputra, Pratama, Muhammad Levi Alvino, dan yang kami. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah baik sekali mempresentasikannya.
Kelompok 2 mana? Kalimat perintah, ajakan, atau imbauan pada kutipan cerita tersebut. Sekarang tolong bantu ambil air dengan ember-ember. Paman menunjuk ember-ember di sekitar kami. Kalian perhatikan baik-baik, inilah cara menyelesaikan bibit masing-masing. Kalian tua, sebagian besar biji kopi akan tenggelam, sebagian lagi terakhir. Biji-biji kopi yang rapuh harus dibuang. Juga biji kopi yang punya ruang besar. Jika berpikir tidak seragam, dibuang, itu bukan bibit yang baik. Adakah yang unik dan berbeda pada kalimat-kalimat yang telah kalian catat tersebut? Kalimat perintah dan ajakan pada kalimat tersebut unik karena dikatakan langsung oleh seorang tokoh kepada tokoh lain. Apa saja keterangan yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut? Kita membutuhkan semua buahnya akan memperoleh dua bibit yang baik. Paman harus menyuruh aku makan dan harus bisa yang meminta sehingga agar kulit buah kopi terlepas, tetapi kulit tandur tidak sampai lepas. Menurut kalian, apakah kutipan cerita di atas memuat tahapan prosedur yang jelas untuk membuat produk jaringan? Petunjuk membuat tutur jaringan belum cukup jelas. Kutipan novel itu hanya menunjukkan cara mengelupas biji kopi hingga mengenainya. Setelah membaca kutipan cerita di atas, menurut kalian apakah mudah atau sulit untuk membuat sebuah produk jaringan? Setelah membaca dan memahami kutipan di atas, tidak sulit membuat sebuah tutur jaringan. Kita hanya membutuhkan bahan dan alat yang mudah ditemukan di sekitar. Sudah semuanya? Sudah ya? Oh ya, beri tepuk tangan dulu. Ini kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 5 sudah siap? Kelompok 5? Oh ya. Sebutkan namanya, nama kelompok, nama yang mempersuasikan ya, disebutkan sehingga tahu ya dari kawan-kawannya atau gurunya namanya yang menyampaikan siapa. Yang lainnya coba dengarkan temannya memperspasikan. Hasil menyusun mengenai prosedur dalam visi. 1. Kalimat perintah, ajakan atau imbauan pada kutipan cerita tersebut. Sekarang tolong ambilkan batu air dengan ember. Paman menunjuk ember-ember di sekitar kami. Kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara menyangkut bibit paling klasik paling tua. Sebagian besar biji kopi akan tenggelam. Sebagian lagi terapung. Biji kopi yang terapung harus dibuang. Hingga biji kopi yang ukurannya terlalu besar, terlalu kecil, tidak seragam. Dibuang itu bukan bibit yang baik. 2. Adakah yang unik dan berbeda-beda pada kalimat-kalimat yang telah kalian catat tersebut? Kalimat perintah dan ajakan pada novel tersebut unik karena dikatakan langsung oleh seorang tokoh kepada tokoh lain. 3. Apa saja keterangan yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut? Keterangan dalam kutipan cerita tersebut antara lain, kita membutuhkan semua buahnya untuk memperoleh 2.000 bibit yang baik. Paman Ulus menyuruh aku, Maya, Norris, dan Kambusai menginjak-injak agar kulit buah kopi terkelupas, tetapi kulit tandu tidak sampai lepas. Mika dan Peggy segera mengambil air dari kolam, mengisi 2 ember penuh-penuh. 4. Menurut kalian, apakah kutipan cerita di atas membuat tahapan prosedur yang jelas untuk membuat tutur jaringan? Petunjuk membuat tutur jaringan belum cukup jelas. 5. Kutipan novel itu hanya menunjukkan cara
Ya, semuanya namanya siapa? Kelompok berapa? Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Apresiasi yang luar biasa. Perhatikan ya, cara yang disampaikan tadi semuanya sudah benar. Tinggal apanya namanya, cara penyusunannya. Yang saya katakan tadi bahwa kita dalam kategori adalah fiksi yang kita amati. Jadi hasilnya fiksi. Itu yang saya maksud. Makanya saya kasih petunjuk. Langkah-langkahnya cara membuatnya. Prosedurnya di dalam mengamati fiksi. Jadi tidak ada pakai angka lagi sini 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Ya, harus langsung urean. Kita lihat ini dihilangkan. Ini yang saya katakan tadi. Ini yang menggunakan angka. Ya, secara urutan di dalam buku di situ, paket, ya. Kita lihat di sini langsung kutipan. Ya. Judulnya apa? Jaringan kultural. Banyak, ya. Ini langsung kalau kita buat alinea seperti ini. Langsung kutip sekarang. Tolong dan selanjutnya. Itu yang saya harapkan. Tapi ada yang sudah mengarah seperti itu sudah saya benarkan itu. Hasil dari diskusi kalian. Nah, ini yang fix di dalam fiksi. Kalau kita lihat di LKPD yang ada di sini, kita lihat novel Amelia. Ini ya, kalau ada satu pasti ada pendapatnya di sini. Apa kalimat di atas menurut Ina Saruna umpamanya? Nah, ini 1, ini 2, ini 3 ini. Karena ada orang di sini yang nanyakan. Tapi kita adalah memahami teks prosedur dalam fiksi yang saya arahkan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kamu harus mengenali bahwa teks prosedur tidak semestinya ada di situ, tapi ada di tempat yang lain. Kita arahkan scroll ke fiksi tadi. Nah, disitulah kita menggali potensi kalian semuanya. Itu yang arah. Makanya diperhatikan semuanya, lihat. Anak-anak semuanya, perhatikan ya. Jangan melihat yang lain, fokus ke saya semuanya. Insya Allah nanti kalian akan menghasilkan yang lebih baik itu pada hari ini. Dan selanjutnya pertemuan yang akan datang. Nah, ini tinggal. Kemudian yang kedua di sini. Ini paragraf pertama atau uraian yang pertama, kemudian yang kedua, kita tulis di sini. Pasti di sini titik yang angka 1 itu. Karena kita arahnya ke fiksi, tulis ya, bisa nanti di SMA ada juga itu. Ya. Nanti tulis kalau ya B apa bunyinya? Kalian. Nah, ada tanda kutip tidak ada? Ada, ditulis sini. Berurutan, nanti bacanya enak. Sekarang tolonglah bantu ambil ember. Ya. Paman menunjuk ember di sekitar kami. Itu cara bacanya nyampaikan. Tadi sudah hampir ada yang benar, tinggal molesnya saja. Makanya perhatikan dulu. Dengarkan ya apa yang saya sampaikan. Kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara menyortir bibit paling klasik. Mengapa ada koma-koma? Itu kan bahasa fiksi. Seperti ini. Dia mutar. Kalian perhatikan baik-baik. Ambil ember sebelah sana. Kemudian angkatlah air tadi yang ada di ember. Itu fiksi kalau ngomongnya seperti ini. Karena aktor, pemain ya dari novel itu. Nah, cara menyampaikannya seperti itu. Yang bagus kalau ada kelebihan tadi anak menyampaikannya cara seperti itu luar biasa. Sesuai dengan langkah-langkah teks prosedur dalam fiksi. Nah, itu yang saya inginkan tadi, lebih bagus itu. Unik menyampaikannya. Nanti ada lomba seperti itu dia yang di SMS Sekolah Mulia, ya yang berhadapan dengan saya mungkin ada yang juara itu. Karena sudah mempelajari, ya.
Sudah semuanya. Nanti yang penilaian tadi semuanya sudah selesai. Ditulis namanya, sudah saya arahkan bagaimana cara mengisinya tadi. Nah, silakan nanti koordinir ketua kelompoknya dijadikan satu, ada namanya, ada kelompoknya, nilai siapa. Penilai berarti yang nilai. Yang dinilai berarti orang yang dinilai itu hasilnya nanti ya. Itu nama-namanya beda itu. Baik anak-anak semuanya, kayaknya waktu akan bergulir dan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya, saya memberikan penguatan untuk kalian semuanya. Perhatikan sambil bekerja, sambil lihat saya. Ya, penguatannya apa? Satu, ingatlah dengan diri kita sendiri. Mau apa pada hari ini? Ya. Kedua, ingatlah ya orang lain di sekitaran kita. Apa yang aku lakukan pada hari ini? Yang ketiga, mengintrospeksi atau mengevaluasi diri kita sendiri. Apa hasil pada hari ini? Itu poin yang penting untuk kalian semuanya. Nah, kalau berjalan saya juga mengoreksi pada hari ini, apa hasil hari ini? Alhamdulillah berjalan lancar, sukses. Ya, apa yang saya inginkan pada pembelajaran tentang memahami teks prosedur dalam fiksi. Pertemuan yang lalu tentang teks prosedur dan membuat segala sesuatunya ya dari hasil ya sudah berjalan, kemudian melalui diskusi kelompok hasilnya ini yang saya kasih uraian berdasarkan yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan kalian nanti lebih cakap lagi berbicaranya di lain kesempatan. Mau belajar, seringlah duduk samping saya. Boleh kita melekar di lantai, tidak apa-apa nak. Saya senang, saya suka belajar seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalian melakukan refleksi, memberikan jawaban untuk saya. Yang saya berikan pada kalian, apakah hari ini menyenangkan sekali? Apakah cemberut? Apakah merengut? Ya, secara hati yang dalam. Itu dari kalian semuanya. Saya mungkin semuanya akan bagus-bagus ya. Kemudian mengenai tugas yang nanti untuk remedi pengayaan nanti saya koreksi ini, nanti saya sampaikan tugas pada minggu yang akan datang. Dan tugas nanti akan saya kirimkan melalui link yang akan disebarkan ke kelompok Bahasa Indonesia kelas 7. Paham semuanya? Paham semuanya? Siap semuanya? Siap. Bilang alhamdulillah, terima kasih. Bilang alhamdulillah, terima kasih. Baik anak semuanya, saya informasikan kepada peserta didik dalam pertemuan selanjutnya kita ada satu lagi akan mengarah ke bab 4 ya, tentang media cetak surat kabar pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita mengucapkan syukur alhamdulillah kebenaran kok pas waktunya pada hari ini jam 8.50 karena Allah sudah mengendaki bagaimana cara kita prosesnya tadi dari awal ya, sudah bagus semuanya. Tangan di atas meraih bintang, tangan di samping burung berterbang, tangan di depan ikan berenang, tangan di bawah siap berdoa. Anak-anak semuanya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang pandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita ketemu lagi bersama Pak Slamet Abdillah yang super keki dan kita akan lebih termotivasi. Oke, semuanya sudah siap? Satu lagi sebelum kita tutup. Tangannya di depan semuanya. Instruksi. Bagaimana instruksinya? Di tangan diremas-remas, diputar-putar-putar. Tangan diremas-remas, diputar-putar. Dorong ke depan. 1, 2, 3. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.